Ketika peristiwa yang tak terelakkan itu terjadi, tidak seorang pun akan dapat menyangkal kejadiannya. Ia akan merendahkan sebagian orang dan meninggikan sebagian lainnya. Ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan gunung-gunung hancur berkeping-keping menjadi debu yang berhamburan, maka kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan, alangkah beruntungnya golongan kanan. Dan golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri. Dan golongan yang terdepan, merekalah yang terdepan. Merekalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah di dalam surga-surga kenikmatan yang abadi. Sebagian besar dari generasi terdahulu dan hanya sedikit dari generasi kemudian. Di atas dipan-dipan yang bertahtakan permata, mereka bersandar di atasnya, saling berhadapan. Mereka akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda dengan cawan-cawan dan kendi-kendi dan minuman yang mengalir dari mata air, yang tidak menyebabkan sakit kepala maupun kehilangan akal. Dan dengan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung dari apapun yang mereka inginkan. Dan di sana akan ada bidadari-bidadari bermata lebar dan bercahaya, seperti mutiara yang tersimpan rapi, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Di sana mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia, dan tidak pula perkataan yang berdosa, hanya kata-kata, salam, salam. Dan golongan kanan, alangkah beruntungnya golongan kanan itu. Di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan gugusan pisang yang bertumpuk-tumpuk, dan naungan yang luas, dan air yang mengalir, dan buah-buahan yang melimpah, tidak pernah terputus dan tidak pernah dilarang, dan tempat tidur yang tinggi. Kami telah menciptakan mereka dengan ciptaan yang istimewa, menjadikan mereka bidadari-bidadari yang suci, penuh kasih dan sebaya untuk golongan kanan. Sebagian besar dari generasi terdahulu dan sebagian besar dari generasi kemudian. Dan golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri itu. Di tengah angin yang membakar dan air mendidih, dan di bawah naungan asap hitam, tidak ada kesejukan maupun kenyamanan. Karena sebelumnya mereka hidup dalam kemudahan, dan mereka terus-menerus melakukan dosa besar, dan mereka biasa berkata, ketika kami mati dan menjadi debu dan tulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali, dan juga nenek moyang kami? Katakanlah, orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian pasti akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan pada hari yang telah diketahui. Kemudian sesungguhnya kamu, orang-orang yang sesat dan pendusta, akan makan dari pohon zakum, mengisi perutmu dengannya. Kemudian kamu akan minum air mendidih di atasnya, minum seperti unta yang sangat kehausan. Itulah sambutan mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakanmu, mengapa kamu tidak menerima kebenaran? Pernahkah kamu mempertimbangkan apa yang kamu keluarkan? Apakah kamu yang menciptakannya, ataukah kami yang menciptakan? Kami telah menetapkan kematian di antara kamu, dan kami tidak dapat dikalahkan. Dalam hal kami dapat menggantikanmu dengan orang lain, seperti kamu, dan menjadikanmu dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Dan kamu telah mengetahui penciptaan pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu mempertimbangkan apa yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya? Jika kami menghendaki, kami dapat mengubahnya menjadi puing-puing kering, dan kamu akan tetap dalam kebingungan sambil berkata, kami dibebani kerugian.
bahkan kami telah dirampas. Pernahkah kamu mempertimbangkan air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Jika kami menghendaki, kami dapat menjadikannya pahit. Mengapa kamu tidak bersyukur? Kami telah menciptakanmu. Mengapa kamu tidak membenarkan kebenaran? Pernahkah kamu mempertimbangkan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menciptakannya, ataukah kami sang pencipta? Kami telah menetapkan kematian di antara kamu dengan ketetapan kami, dan kami tidak dapat dikalahkan. Agar kami dapat menggantikanmu dengan orang lain yang seperti kamu, dan membangkitkanmu dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Dan kamu telah mengetahui penciptaan pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu mempertimbangkan apa yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya? Jika kami menghendaki, kami dapat menjadikannya kering dan hancur, dan kamu akan tetap dalam kebingungan, sambil berkata, kami dibebani hutang dan kerugian, bahkan kami telah dirampas. Pernahkah kamu mempertimbangkan air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Jika kami menghendaki, kami dapat menjadikannya pahit dan tidak dapat diminum. Mengapa kamu tidak bersyukur? Pernahkah kamu mempertimbangkan api yang kamu nyalakan? Apakah kamu yang menghasilkan pohonnya, ataukah kami yang menghasilkannya? Kami menjadikannya sebagai pengingat dan bekal bagi mereka yang bepergian dan hidup dalam kesulitan. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Agung. Aku bersumpah demi tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya sumpah itu, jika saja kamu mengetahuinya, adalah sumpah yang sangat besar. Sesungguhnya ini adalah bacaan yang mulia. Dalam kitab yang terpelihara dengan baik, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah pesan ini yang kamu abaikan? Dan apakah bagianmu darinya adalah kamu mendustakannya? Maka mengapa ketika nyawa sampai di tenggorokan, dan kamu pada saat itu sedang menyaksikan, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak menyadarinya, maka jika kamu tidak akan diadili, kembalikanlah nyawa itu, jika kamu memang benar. Tetapi jika dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka baginya adalah ketenangan dan rezeki yang harum, serta surga kenikmatan. Dan jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu dari golongan kanan. Tetapi jika dia termasuk orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang sesat, maka sambutannya adalah air mendidih dan terbakar dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya ini adalah kebenaran yang pasti. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Agung.